selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Di saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang menciptakan sebuah aplikasi, dan aplikasi ini kami beri judul Mata untuk Anda. Jadi, aplikasi ini berguna bagi penyandang tunanetra. Aplikasi ini juga dibuat agar dapat berguna bagi orang-orang sekitar yang lebih membutuhkan aplikasi ini. Sebagai penunjuk arah, pengenalan benda atau barang, radar, dan juga dengan adanya fitur ketersediaan relawan. Untuk itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Jadi kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang yang terdiri dari saya sendiri, Stefania Yohanita Watimena, dengan NPM 210711311 dan rekan-rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Bimo Laksono dengan NPM 210711339. Saya Edward Christian Pasaribu dengan NPM 210711360. Kita masuk ke dalam masalah. Seperti yang kita lihat bersama, penyandang tunanetra merupakan salah satu penyakit yang sangat sulit dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Banyak hal yang mereka tidak dapat lakukan karena mempunyai keterbatasan fisik yang memang mereka kesulitan dalam melakukan suatu hal itu. Seperti saat mereka berjalan keluar, mereka harus memakai alat bantu dan tidak adanya relawan yang membantu. Itu membuat mereka sangat sulit untuk berada di luar. Pada saat itu juga terdapat banyak aplikasi yang dibuat untuk membantu para penyandang tunanetra. Tetapi aplikasi-aplikasi tersebut masih memiliki kekurangan sehingga penyandang tunanetra masih kesulitan dalam menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi di sini kami akan mengembangkan potensi apa saja dari aplikasi-aplikasi sebelumnya, dan kami akan masukkan ke dalam aplikasi kami yang baru. Melihat dari aplikasi sebelumnya, kami melihat ada potensi yang dapat dikembangkan dari ketiga aplikasi tersebut yang berisi tentang menunjuk arah, agar para penyandang tunanetra dapat bepergian atau dapat mengunjungi suatu tempat, dan juga berisi para relawan agar memberitahu kondisi di sekitarnya lewat fitur suara. Selain itu, mengunduh secara otomatis barang yang ingin diketahui secara foto barang dan nama barang itu akan muncul dengan bantuan relawan menggunakan fitur suara, sesuai dengan bahasa yang dipilih di sebelumnya. Dan lebih menariknya lagi, para relawan juga mendapatkan feedback dari hasil mereka membantu penyandang tunanetra tersebut. Dan feedback berupa poin yang dapat diklaim dan juga dapat ditukarkan dengan uang maupun voucher pulsa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang solusi dari permasalahan sebelumnya. Solusi yang kami ambil dari masalah ini untuk membantu para tunanetra yaitu kami telah mengembangkan sebuah aplikasi yang mudah digunakan. Kami juga menyediakan para relawan yang akan membantu para penyandang tunanetra dalam melakukan aktivitas sehari-hari, baik di luar maupun di dalam rumah. Aplikasi yang berhubungan. Yang pertama, yaitu Lazario Aksesibilitas GPS. Keunggulan aplikasi ini yaitu membantu penyandang tunanetra untuk mengetahui jalan dan juga tempat di sekitar pengguna, layaknya seperti anjing penunjuk yang biasa digunakan untuk bepergian. Yang kedua, menuntun seseorang ke suatu tempat yang diinginkan lewat fitur suara, layaknya seorang yang memandu ke tempat tersebut. Tetapi, aplikasi ini memiliki kekurangan, yaitu keakuratan yang rendah untuk beberapa daerah yang agak terpelosok atau perumahan kecil. Yang kedua, yaitu Blind Explore. Keunggulan aplikasi ini mengunjungi satu tempat dengan sistem suara 3D agar penggunanya dapat mengetahui posisinya dengan jelas. Tetapi aplikasi ini memiliki kekurangan belum tersedia dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu Be My Eyes. Keunggulan aplikasi ini dapat digunakan untuk mengetahui benda atau sesuatu yang sebenarnya ingin dilihat oleh penggunanya dan menyampaikannya lewat fitur suara dan akan dijawab oleh relawan atau sistem.
Penggunanya cukup mengarahkan kamera ke benda atau sesuatu yang ingin dilihat oleh penggunanya, maka akan ada relawan yang akan menjelaskannya. Aplikasi ini memiliki kekurangan, harus memiliki koneksi internet yang stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi dari aplikasi ini kita menciptakan mockup sebagai berikut. Ya, jadi kita telah masuk ke dalam mockup-nya. Jadi di sini mockup untuk mata untuk Anda. Jadi kita ditampilkan oleh dua tombol yang berisikan pengguna maupun relawan. Jadi di sini saya akan masuk menggunakan pengguna. Jadi jika kita sudah menekan pengguna, kita akan ditampilkan oleh 3 fitur, yaitu yang pertama bepergian, melihat barang, dan komunikasi. Apabila ketiga hal tersebut kita tidak memilih, kita bisa memilih back atau kembali ke menu utamanya. Dan semua yang ketiga ini telah disediakan fitur suara. Jadi saya akan mengambil contoh tentang bepergian. Jikalau kita mau mengambil bepergian, kita ditampilkan lagi dengan sedang mencari relawan. Sedang mencari relawan ini kita diharapkan untuk menunggu. Jadi apabila kita sudah mendapatkan relawan, kita bisa melakukan perjalanan yang kita ingin pergi. Semuanya disiapkan melalui fitur suara, dan apabila ingin kembali, kita akan kembali ke menu utama lagi dengan menekan back. Jadi apabila relawan sudah siap mengantarkan kita ke mana kita pergi, ada tampilan layar berhasil menemukan relawan. Tapi karena aplikasi ini berguna untuk penyandang tunanetra, jadi aplikasi ini ditampilkan secara fitur suara juga. Dan sebaliknya apabila kita mau kembali, kita bisa menekan back untuk ke menu utamanya. Dan di sini apabila kita telah menemukan relawan, ada aplikasi telepon atau fitur menelpon relawan, dan juga kita bisa berbicara dengan relawan kemana kita mau pergi, dan relawan akan menunjuk arah sesuai dengan yang ada di Maps. Dan apabila semua sudah dibicarakan oleh relawan dan kita telah mengerti, kita akan ditampilkan lagi kepada selamat Anda telah sampai ke tujuan. Jadi selama itu relawan sudah menyiapkan jalan untuk kita, jadi kita cuma bisa jalan melalui mendengar apa yang dibicarakan relawan untuk sampai ke tempat yang kita tujukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya Stefania. Akan saya lanjutkan. Jika tadi Stefania, teman saya menjelaskan bagaimana sih mockup untuk tampilan bepergian, maka seperti tadi. Selanjutnya jika sudah selesai mockup sudah selesai bepergiannya, maka secara otomatis akan kembali ke menu utama. Jika sudah di menu utama, maka selanjutnya saya akan menjelaskan ke menu yang melihat barang. Jadi jika menggunakan menu melihat barang, maka akan seperti ini. Nah, ini misalkan ada benda di lantai. Kamera secara tampilan akan full seperti kamera. Maka ini misal contoh di lantai ada sepatu. Berarti itu nanti secara otomatis bagian kotak ini akan secara otomatis terfokuskan ke suatu benda. Nah, misalkan nanti ada toples di sini, maka ini nanti kotak ini akan terfokus ke toples di bawah. Lalu jika sudah kamera secara otomatis terfokus, maka akan dipindai dahulu. Jika sudah dipindai, maka akan disebutkan atau muncul ini adalah sepatu dan bisa dihidupkan suaranya. Jika sudah selesai, maka akan kembali ke tombol home dan kembali ke menu utamanya. Lalu setelah ini, jika sudah ke menu utama lagi, maka akan bisa memilih menu yang lain dan menu yang terakhir, yaitu menu komunikasi. Lalu di menu komunikasi akan dicarikan dulu sedang mencari relawan. Nah, jadi ini seperti ini tampilan menu utamanya.
menu tampilan di komunikasi. Misalkan kita tidak tahu ingin jelas bagi para pengguna tidak bisa melihat tanggal kadaluarsa. Nah, sebagai pengguna bisa memfotokan kemasan, bisa itu toples seperti ini, bisa itu susu, bisa itu ya semuanya yang memiliki tanda kadaluarsa. Itu misalkan si pengguna langsung benar foto tersebut terdapat tanggal kadaluarsa seperti yang di sini, dan kita bisa bilang, bisa minta tolong bantuannya untuk melihatkan tanda tanggal kadaluarsanya, maka nanti akan mendapatkan balasan dari relawan, yaitu balasan tersebut. Misalkan yang tertera di sini, tanggal kadaluarsanya sampai dengan 21 Oktober 2021, artinya ini sudah kadaluarsa dan tidak layak untuk dikonsumsi, maka kita bisa para relawan bisa memberitahukan bahwa itu sudah tidak layak dikonsumsikan. Jika sudah dan jelas, pengguna bisa kembali ke menu utama. Jika tidak ada yang mau dilakukan di aplikasi ini, bisa keluar dan selesai. Lalu untuk relawan, selanjutnya untuk relawan, dari menu yang utama tadi yang dijelaskan oleh teman saya dari pengguna dan relawan. Jika relawan nanti masuknya akan ke sini dulu, daftar username, email, nomor telepon, dan password, lalu dan simpan. Jika sudah tersimpan dan terdaftar, maka tampilannya akan seperti ini di menu utama, di bepergian, dan di komunikasi. Karena di bagian yang kedua tadi melihat barang itu adalah bot, jadi para relawan tidak bisa mengakses yang tadi. Misalkan ini Bagus Arifin, seperti ini tampilannya, dan ini bepergian dan komunikasi. Lalu jika misal ke bepergian, kurang lebih seperti tadi tampilannya. Untuk tampilan bepergian dan komunikasi seperti tadi tampilannya, karena sama-sama nanti layarnya yang bepergian ke Maps seperti ini. Lalu untuk komunikasi kurang lebih seperti ini sama. Lalu untuk yang membedakan ini adalah jika pengguna, jika relawan sudah membantu banyak pengguna, maka dia akan mendapatkan poin. Nah, poin itu dapat ditukarkan seperti ini contohnya. Di sini dia sudah mendapatkan 25.000 poin, maka dia bebas ya. Bebas, dia bakalan banyak sih. Ini setiap poin, misalkan setiap dia mendapatkan 100 poin, mendapatkan pulsa sebanyak 50.000. Maka ini lumayan sebagai imbalnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian untuk kesimpulannya, dengan aplikasi Mata Untuk Anda, kami berharap para teman-teman tunanetra tidak akan kesulitan lagi jika berjalan, ingin melihat benda, maupun ingin mengetahui suatu barang tersebut secara spesifik. Sehingga secara keseluruhan, aplikasi ini diciptakan secara peduli sesama yang membutuhkan. Mulai dari jika teman-teman dari penderita tunanetra tidak akan merasa kesepian jika jalan sendiri. Lalu jika ingin melihat barang, kalian bebas melakukan apapun. Contoh melihat barang, melihat peliharaan, melihat suatu fenomena itu dapat melewati komunikasi. Akan tetapi tidak boleh disalahgunakan ya aplikasi ini. Karena aplikasi ini murni untuk penyandang tunanetra agar dapat terbantu. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan salah pengungkapan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa.